Hai, nama aku Devi. Saat ini aku sedang menjalani kuliah semester 7 di manajemen FEB UGM. Dalam video ini, aku akan berbagi cerita dan pengalaman aku selama mengikuti sesi mentoring di kelas Soft Skill Leadership X Communication. Jadi, selama kurun waktu 1 bulan, sebanyak 4 kali pertemuan, sesi mentoring dilakukan secara online bersama mentor aku, yaitu Bapak Eko Suwardi selaku Dekan FEB UGM periode 2016-2021. Menjadi seorang pemimpin dituntut untuk mampu menggerakkan dan mengarahkan organisasi yang dipimpin menuju kesuksesan. Tentu saja, hal ini bukan suatu hal yang mudah. Diperlukan kemampuan dan strategi khusus untuk menjalankannya. Setiap pemimpin akan berpikir bagaimana organisasi yang dipimpin bisa mencapai tujuannya. Dari situlah alasan kenapa seorang pemimpin harus mampu menjalankan kepemimpinannya dengan efektif. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai kepemimpinan efektif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih kepemimpinan efektif itu. Jadi kepemimpinan efektif merupakan sebuah kepemimpinan yang mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di sekelilingnya, bisa melibatkan dan merangkul semua anggotanya. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Setelah melakukan sesi mentoring bersama Pak Eko, saya meng-highlight beberapa poin yang menurut saya menarik, yaitu terkait dengan identitas kepemimpinan, memotivasi bawahan, dan teknik pengembangan diri. Pak Eko bercerita bahwa sejak kecil beliau menyukai wayang kulit. Pak Eko belajar banyak dari dunia perwayangan. Kesukaan beliau akan mempengaruhi tampilan beliau. Pak Eko dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, berbicara apa adanya, dan mengutamakan etika sopan santun. Ketika menjadi pemimpin, Pak Eko menangani semua yang ada. Beliau berkata, "Get things done, let's do it together." Saat menjadi pemimpin, Pak Eko menganggap bahwa semua sivitas akademika tanpa terkecuali bagian pembersih merupakan bagian dari beliau. Selain itu, identitas yang lain yaitu beliau bisa bersama dengan siapapun. Misalnya ketika bertemu dengan rektor, tidak harus takut, dan bertemu dengan orang asing, tidak harus minder. Dan ketika bertemu dengan teman-teman SD atau cleaning service, bisa bercanda. Tidak hanya berbicara tentang kesederhanaan, akan tetapi Pak Eko juga memberikan teknik pengembangan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Teknik pengembangan diri yang Pak Eko lakukan tidak hanya melalui pendidikan formal saja, akan tetapi juga melalui non-formal, seperti mengamati semua yang ada di hadapan beliau, mulai dari rumah, fakultas, dan masyarakat, serta tak lupa juga feedback dari para anggotanya. Dan yang menurut saya menarik yaitu dari wayang kulit. Untuk menjadi seorang pemimpin harus tatas, titis, dan tutus. Tatas yang berarti tidak berlebihan. Jadi, ketika ada rencana dapat diselesaikan. Titis yang berarti tepat sasaran. Jika dikaitkan dengan anggaran, maka anggaran yang digunakan tidak sekedar terserap, melainkan sampai ke sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya. Tutus yang berarti tali. Jadi, ketika ada keluhan dari anggotanya, maka seorang pemimpin harus mendengarkan dan mencari solusi bersama. Selain itu ada Hastobroto, terdiri dari 8 sifat. Yang pertama yaitu tanah, artinya siap untuk dikomentari oleh orang lain. Yang kedua yaitu angin, artinya bisa bersama dengan siapapun. Kemudian bulan, yang berarti sejuk. Dengan model kepemimpinan yang digunakan oleh Pak Eko, maka Pak Eko dapat membangun FEB UGM menjadi lebih maju. Beliau tidak hanya memberikan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beliau juga memberikan cara bagaimana ia mempengaruhi motivasi para sivitas FEB agar dapat mencapai visi misi yang telah dibuat bersama. Cara yang Pak Eko lakukan untuk mempengaruhi motivasi bawahannya yaitu dengan melihat sebenarnya organisasi ini mau kemana. Bisa kita lihat dari visi dan misi, yang mana visi dari FEB yaitu menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas, berilmu, dan melayani masyarakat.
Dan visi FEB yaitu menjadikan fakultas yang terdepan. Kemudian setelah itu merincikan ke dalam program-program yang mana setiap orang punya peran masing-masing. Jika ada target-target tertentu di luar kapasitas Pak Eko, beliau akan memotivasi semua pemangku kepentingan untuk mensukseskan target yang telah ditentukan. Karena menurut beliau, tanpa partisipasi dari sivitas FEB, target yang telah ditentukan tidak dapat tercapai. Menurut Pak Eko, seorang pemimpin ketika dengan dirinya saja belum benar, misalnya ketika di rumah sedang ada permasalahan, maka akan membawa efek kurang baik dalam memimpin, walaupun sehebat apapun orang itu. Beliau mengatakan, keberhasilan seorang pemimpin disebabkan karena keberhasilan di rumah juga, seperti keberhasilan hidup bersosial. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Keputusan dan kebijakan apapun tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Jika niat, tujuan, dan konsepnya baik, maka lakukan saja. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.